Seorang gadis dengan santai melemparkan penghangat tangan ke dalam sebuah tong kayu. Detik berikutnya, benda itu muncul di sebuah kamp militer ribuan tahun yang lalu. Semua orang mengira itu adalah senjata rahasia. Sang jenderal mengambil penghangat tangan itu, tetapi menemukan bahwa benda itu bisa menghasilkan panas. Dalam suhu minus 100 derajat, benda ini lebih berharga daripada emas. Pada saat yang sama, gadis itu menyadari bahwa penghangat tangan itu telah menghilang. Ia mengira dirinya salah lihat. Jadi, ia memasukkan yang lain, tetapi benda itu juga langsung menghilang. Untuk memastikan, ia melemparkan selimut ke dalam tong, tetapi dalam sekejap mata, selimut itu juga lenyap. Semakin bingung, gadis itu ingin tahu seberapa banyak yang bisa ditampung oleh tong tersebut, lalu ia memasukkan semua makanan di rumahnya ke dalamnya. Di sisi lain, penghangat tangan lain muncul di kamp militer. Semua orang terkejut. Dokter militer juga penasaran, tetapi pada detik berikutnya ia tertutup oleh selimut yang tiba-tiba muncul. Setelah mengamati dengan cermat, sang jenderal menyadari bahwa benda-benda ini bahkan lebih baik daripada yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Cuaca sangat dingin, dan banyak tentara sudah tidak mampu bertahan. Bahkan sebelum musuh datang, pasukan itu hampir runtuh. Jenderal segera memerintahkan untuk membongkar selimut dan mengubahnya menjadi pakaian hangat untuk para tentara. Pada saat itu, tong kayu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, memuntahkan berbagai macam persediaan. Semua orang bersorak, menganggapnya sebagai berkah dari para dewa. Kemudian jenderal menulis surat untuk meminta lebih banyak persediaan. Di sisi lain, gadis itu melihat surat permintaan bantuan tersebut. Ia langsung menyadari bahwa tong itu terhubung dengan masa lalu untuk membantu mereka melewati krisis. Ia segera memesan berbagai persediaan, tetapi ponselnya memberi notifikasi bahwa saldonya tidak mencukupi. Pada saat itu, tumpukan emas dan perhiasan perak tiba-tiba keluar dari tong. Gadis itu sangat senang dan langsung membeli satu truk penuh makanan. Di sisi lain, semua orang masih khawatir bahwa meminta terlalu banyak akan membuat para dewa marah. Namun pada detik berikutnya, persediaan terus mengalir keluar dari tong. Saat mereka merayakan keselamatan mereka, seorang pembunuh yang dikirim oleh musuh tiba-tiba menyerang. Jenderal terluka parah. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa dan berdoa memohon bantuan para dewa. Wakil jenderal melemparkan perban ke dalam tong. Pada saat yang sama, setelah melihatnya, gadis itu dengan cepat menulis instruksi dan mengirimkan bersama sebuah kotak medis ke masa lalu. Di sisi lain, dokter militer tidak tahu bagaimana menggunakan benda-benda aneh tersebut. Untungnya, ada instruksi yang ditulis oleh gadis itu. Ia mengikuti langkah-langkah tersebut untuk merawat sang jenderal. Namun sebelum jenderal sepenuhnya pulih, musuh tiba-tiba melancarkan serangan. Para tentara tidak mampu melawan. Maka jenderal memutuskan untuk bertarung sendiri, tetapi tubuhnya belum pulih dan ia segera tidak mampu bertahan. Pada saat kritis itu, gadis itu mengirimkan sejumlah besar senjata.